kenapa nggak pergi gereja bang? Sesuai dengan kalender Yahudi, kalender Yunani bang. Bang, hari ini kan hari Minggu menurut abang. Ini kan Sabtu nih. Hari Minggu menurut abang. Ya kenapa anda naik manjat di pohon bang? Kenapa nggak ke gereja? Nah, bang, tunggu. Ini kan hari Minggu buat abang hari ini. 4 kali. Saya udah jawab 4 kali. Ini yang kelima kali. Masih nanya juga kau. Kenapa abang nggak pergi gereja hari ini? Kan hari Minggu buat abang. Hari Minggu itu ibadahnya orang Kristen. Bisa paham? Dari mana dasarnya bang itu bang? Dari mana? Datanya mana bang? Di Bible bang? Perintahnya bang? Dari mana dasarnya? Iya. Itu sudah jelas. Di mana bang? Tertulis. Hari Minggu pergi gereja. Perintahnya di mana bang? Kalau begitu saya balik nanya lagi. Apa landasan hari Jumat itu ibadahnya orang Islam? Ada di Al-Quran bang. Surat Jumat ayat 9 bang. Oh itu sholat ya? Perintah iya, sholatnya perintah. ada tidak? Ada landasannya? Perintah ada. Ada landasan sholatnya? Saya ada. Di Al-Quran ada perintahnya sholat Jumat. Nah sekarang kau hari Minggu bang. Abang ini nanya balik. Saya udah jawab. Abang berak kapur. Lah bang, ini sudah 4 kali kau bertanya bang. Hari Minggu perintahnya mana pergi gereja bang? Landasannya itu ada. Di mana bang tertulis bang? Landasannya enggak ada. Tertulis di mana bang? Bang, pergi gereja hari Minggu tertulis di mana itu? Ini, coba buka data di Bible, kan ada Bible bang. Tadi abang nanya saya pakai Al-Quran, langsung saya jawab. Sekarang pakai Bible. Nah buka Biblemu, ada nggak di situ perintah Yesus pergi gereja di hari Minggu bang? Coba buka. Loh saya diundang naik ke atas ini untuk bincang-bincang ringan saja ya, nggak ada tema tuh. Mulai ngaco. Emang kamu diundang bang? Loh saya diundang. Gak ada yang undang, kamu minta permintaan naik kok kamu. Oh kalau gitu ya udah saya turun aja. Kalau ya turun lah bang. Kenapa nggak bisa diskusi bang? Hanya imani saja toh. Bukan persoalan nggak bisa diskusi. Ya udah, ya udah mana buka. Ya udah kalau gitu kamu buka Bible, cari di situ perintah Yesus pergi gereja hari Minggu. Cari. Orang Kristen dengar. Kristen dia tidak merujuk kepada apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus bahwa hari sekian beribadah, tidak. Oh jadi Kristen itu begitu? Tidak. Kristen itu buat aturan sendiri. Dengar dulu. Buat aturan sendiri. Landasan orang Kristen beribadah itu merujuk kepada hari kebangkitan. Hari kebangkitan Yesus itu pada hari ketiga, yakni hari Minggu. Apa urusannya pergi gereja hari kebangkitan? Apa urusannya? Loh itu kan landasannya bang. Perintah pergi gereja itu enggak. Hari kebangkitan itu enggak ada gereja. Coba cari Bible. Kan tadi saya bilang itu pergi gereja hari Minggu kutur nenek ke kebun. Mestinya hari Minggu itu kita wisata. Kenapa pergi ke gereja? Karena hari Minggu itu adalah Sunday. Artinya apa? Budaya pergi menyembah dewa matahari di hari Minggu. Bahasa Inggrisnya aja Sunday. Itu sun adalah matahari. Paham sampai di sini anak-anak? Paham? Hari Minggu itu matahari, ya mbak matahari. Jadi budaya ini budaya dari Roma, penyembah pagan. Alah nangis. Tralala, trilili. Yesus tidak pernah perintah pergi gereja. Yesus saja bro dengerin ya bro. Yesus itu selama hidup kagak pernah bangun gereja. Yesus itu selama hidup nggak pernah pergi gereja. Ya, kamu ini Kristen katanya pengikut Yesus. Tempat ibadahnya Yesus beda dengan tempat ibadahmu. Hari ibadahnya Yesus beda dengan hari ibadahmu.
Jadi kalian itu sebenarnya bukan pengikut Yesus, tapi pengikut Lagi Luciana. khotbah Jumat ya bang. Luciana. Lagi khotbah Jumat ya bang. Makanya hari Sebenarnya Minggu kan tidak- sandai bang, penyembah matahari bang. Tidak ada kualitas ini. Ya memang nggak berkualitas saya bang, karena ilmuannya nggak nyampe. Anda ini diskusi hanya berdasarkan imani, akal Anda dari mati. tadi cuma nyanyi-nyanyi saja. Kau Akalnya tidak paham dimatiin sedikit bang, pun makanya tentang- akal bang. Kau tidak Akal paham dipakai tentang poin di dalam bang. kekristenan. Tapi kau sok tahu. Memang ini Kristen yang paling pintar Ya bolak-balik memang kau sok fakta. tahu lah bang. Namanya juga apa ya? Lo dari tadi kau nyanyi-nyanyi gak jelas itu. Ya kalau nggak jelas ngapain Anda dengerin bang? Lo kalau memang mau dialog ya dialog. Ya dari tadi kita dialog, memang kita kali boker. Orang dialog kok dari tadi. Kau nyanyi-nyanyi doang. Orang dari tadi Lo dari dialog tadi kok nggak kan merasa cuma apa ya? nyanyi. Lah dari tadi kok ada abang nyanyi, padonku ada 5 toh. Emang kamu pergi gereja nggak nyanyi bro? Gereja ngapain? Nyanyi kan? Nah, Dari tadi abang dialog apa nyanyi? Dari tadi kan nyanyi balonku emang kamu ada pergi 5. gereja hari Minggu nggak nyanyi? Alah. Ke gereja kamu nyanyi apa Cobalah, jingkrak? bang, coba dewasa dikit lah. Ya kamu yang nggak dewasa dari tadi minta datang nggak mau. Baper dia Bang Handi, baper. Dasar bocah. Nah, Itu sandai artinya apa bang sandai? Sandai artinya apa bang? Bang, nggak tahu. Abang kan lebih tahu. katanya pinter Silakan aja. abang. Ya, itu bukan bahasaku bang, itu bahasa planet bang. Ya, kalau hari Minggu artinya apa hari Minggu bang? Dari kata apa? Bah, Sejarahnya Minggu itu apa hari bang? Minggu toh. Apa Hari Minggu sejarahnya? Itu nama hari toh bang. Bukan, itu Hari nama Minggu orang. Itu nama hari. Ya, nama hari, nama Bang. hari lagi. Nama orang itu Minggus. Ya itu dia, pergi gereja. Ya, lo itu nama orang itu Minggus bang. Iya, pergi gereja, Kalau Bang. Hari Minggu ya nama hari bang. Itu tradisi dari siapa itu bang? Minggu. Ya, itu, Tradisi Bang. dari siapa itu bang? Hari Minggu itu nama hari bukan tradisi. Iya tradisi Bang. apa itu? Tradisi siapa? Oh, ada tradisi di hari Minggu. Nenekmu kiper lah bang. Janganlah bang. Wah, Bang kalau nggak punya ilmu mending turun, memalukan bang. Kasihan sama keluarga lu. Turun aja bang. Kamu nggak punya ilmu bang. saya sih merasa lucu dari tadi kau cuma nyanyi-nyanyi doang terus bilang tidak. Kasihan dia. Turun bang, kasihan kau. Nanti kau malu sendiri loh. Bang ada temen lu nih Bang Otem. Kita malah turun. Kasihan dia nggak punya ilmu kon. Kalau teman-teman Kristen kalau nggak punya ilmu, kagak usah diskusi. Mending maaf ya bang, semua di sini saya ini Kristen jemaat biasa. Saya nggak punya keilmuan, saya mau belajar. Ya kalau masalah Bible saya jarang baca. Seumur hidupku saya belum pernah beli Bible. Itu pun kalau saya pergi gereja, ya pendeta hanya mengajarkan saya kasihilah musuhmu. Mari kita berbagi atas Tuhan. Mari kita ada perpuluhan untuk Tuhan. Nah, paling itu kan dibahas di gereja. Ya silakan saja gitu loh. Baru kau boleh nanya lah. Itu daripada kau sok tahu naik, tapi kau nggak ngerti apa-apa, malah berbalik. Lu mengatakan gua nggak ngerti apa-apa, padahal lu sendiri kan kasihan gitu loh. Siapa Bang? Ya siapalah. Ini tadi yang saya tunggu ya Bang Handi, sebentar izin Bang Handi. Ya. Mama Fitro, selamat sore, selamat siang Mama Fitro. Halo Mama. Mama tadi minta naik, sudah saya naikkan, kok Mama nggak mau ngomong-ngomong ya Mama. Bang Fanvers, selamat siang. Ya, siang Bun. Iya, agama apa Bang? Enggak, aku di sini ingin nyimak Bun. Ya, agamanya apa Abang? Yang keras Bang. Ya. Abang Vers. Sudah. Hah. Saya ikut nyimak, izin ikut Keras yang nyimak. keras. Iya, agamanya apa? Sebentar dulu Bang Muhammad. Agamanya apa Bang Fan?
Saya bukan tidak ahli dalam agama, cuma Iya, agama di KTP Anda apa? Biar kita tahu gitu loh, Bang. saya penganut kepercayaan, Bun. Sunda, Bun. Hah? Penganut kepercayaan. Sunda Wiwitan, udahlah nggak usah. Iya. Tadi tapi di komalnya si Fandi kok Kristen katanya. Cuman nanya kau nih. Oh, enggak, Bun. Nggak pernah saya. Nggak tahu, Bun. Sunda Wiwitan itu Tuhannya siapa bang? Kalau kita di situ nyebutnya Sang Yang Kersa, Bang. Siapa itu? Tapi itu Sang Yang Kersa itu ya yang disebutkan sebagai yang maha kuasa, yang maha tinggi. Gitu. Ya siapa bang itu? Sang siapa tadi namanya? Sang Yang Kersa. Sang yang gersang? Siapa? Kersa. Kersa. Sang Gersa. Iya. Nama Tuhannya siapa? Sang Yang Kersa. Sang yang Gersa. Itu nama ngambil nama ini dari mana? Bang? Ada bukunya bang? Bukunya sih ada, Bang. Ada, cuma saya kan awam lah dalam hal ini. Itu kan dari apa yang kita ikuti dari kecil. Kalau bukunya ada namanya Sang Yang Aduh Kersa, berisik ini kan. satu nih. Iya, gitu. Oh dari nenek moyang ya bang ya. Iya, iya. Tapi anda belum pernah pegang bukunya itu ya bang ya? Nggak pernah mendalami atau apa gitu, Bang. Cuman dari kecil udah ikutin itu, lalu saya keluar kota lah. Oke paham bang. Kita sih di sini nggak mau iman anda tersila saja. Kita di sini, waduh Muhammad juga berisik. Aduh kenapa sih kalau naik berisik gitu loh? Orang lagi ngobrol juga. Hah? Naik di sini buka mic gitu loh, betulin pompa air. Kami di sini nggak mau menghakimi abang mau beragama apa ya, terserah abang aja sih, gitu ya. Semua manusia itu bebas memilih dan semua manusia itu bertanggung jawab apa yang pernah dilakukan di muka bumi, gitu ya bang ya. Iya, iya, Bang. Kami nggak mau menghakimi siapa-siapa, tapi sekiranya mari kita punya akal. Kita itu kan ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Kan ada aku ya, ada sang pencipta tuh, kan gitu ya bang ya. Iya, betul. Kita diberi akal. Nah, akal ini tentu akan memilah dan memilih begitu. Nah, supaya kita bisa ini berakal, tentu juga harus punya landasan proses akal baru beriman. Kan gitu bang, diseleksi akal dulu. Nah bagaimana caranya? Ya tentu harus punya kitab suci. Kitab suci itu dari mana? Ya dari yang menciptakan kita. Karena sang pencipta itu maha tahu bahwa manusia ini saya beri akal, saya beri dia nafsu, saya beri dia kebebasan untuk memilih. Abang dan saya punya kebebasan. Anda memilih Sunda Wiwitan, saya memilih Islam. Nah, masing-masing orang bertanggung jawab. Itu aja kalau diskusi secara globalnya. Tapi kalau membahas ke dalam kan, saya tentu nggak mengajak Anda terlalu ke dalam karena abang nggak punya kitabnya. Tapi kalau Anda mau belajar tentang Islam, ya tentu basicnya dulu gitu loh. Jangan langsung ke tasawufnya. Ke syariatnya dulu kan gitu. Berarti, Bang. Nggak manusia menentukan pilihan menjatuhkan gitu. Nah, gitu Pak. Jadi abang umurnya berapa sekarang? 37, 38, Bang. 30. Masih tinggal di Jawa Barat ya bang? Masih, Bang. Tapi nggak di kota kelahiran, bukan di kota kelahiran, bukan di kampung yang kemarin saya dapat ajaran-ajaran itu, Bang, dari kecil gitu. Udah keluar, udah merantau. Tapi di KTP apa bang tertulis? Penganut kepercayaan aja, Bang. Oh kepercayaan gitu ya? Iya. Karena belum boleh kalau ditulis sebagai Sunda Wiwitan sama pemerintah, Bang. Belum bisa diakui.
selama ini abang kalau beribadah, siapa tuntut bagaimana caranya bang sampai yang beri Kalau contoh? dulu dari kecil sih ke tempatnya itu namanya Pamunjungan bang. Ada tetua di situ. Dulu tapi itu dulu bang. Pamunjungan gitu. Iya namanya. Hmm. Kumpulan para tetua apa di situ. Ada rumah ibadahnya bang? Ya itu bang. Pamunjungan itu bang. Semacam apa itu, gedung? Iya panggung, aula panggung gitu. Oh Jadi, panggung. itu ya semua seperti tahunan ataupun apa gitu. Kalau kita misalkan di kampung dulu saya ingat itu misalkan kita kekurangan air seperti misalkan musim kemarau atau paceklik, kita akan semua ngumpul di situ bang. Lalu ya begitulah. Tapi saya nggak terlalu itu ya, karena dalam usia berapa itu saya sudah merantau itu keluar. Jadi Ada pemuka agamanya ya bang ya? ada tetua bang. Ketua gitu ya? Tetua itu. Ada nggak sih abang ini kok merasa mau introspeksi diri bahwa kok aku yang aku lakukan selama ini kok kira-kira menurut abang ada yang keliru nggak sih dalam diri anda itu tentang akidah anda sekarang? Ada apa sih apa ya sedikit mengingkari antara akal dan hati itu kadang ada ya, benar. Gitu. Ada ya bang ya? Ada. Berarti akal abang masih bisa bisa ditolak. Aduh sorry. Itu kan kalau itu apa yang kita yakin itu kan dari apa kitab yang Sang Yang Siksa Kandang Karsian itu kan berawal katanya dari para raja-raja Sunda terdahulu sebelum ada agama-agama lain gitu loh bang. Tapi kan gini loh bang, sebelum itu jadi gini bang sebelum Islam masuk ke Nusantara waktu itu memang yang populer diyakini masyarakat lokal ya di Nusantara ya itu aliran kepercayaan terafiliasi dengan Hindu ya, dimaklumi bang karena Islam memang belum datang ya, dibawa oleh para bang. Yang janggal bagi saya itu berawalnya ketika saya pernah bukan saya sendiri, generasi yang kesini itu menanyakan tentang Nabi Muhammad itu bang. Ya maaf ya bang ya, nggak apa-apa bagus. Ya, jadi maaf ya. Jadi gini bang ya, jadi saya mulai dari awal dulu ya. Enggak bang, abang jangan dipotong dulu ya. Yang muncul kejanggalan di saya maksudnya bang. Abang jangan dipotong dulu nanti kok sampai ke Nabi Muhammad SAW gitu ya. Enggak, bisa ulang dulu. Cerita bang, ketua kami itu mengatakan menjawab gitu bang ketika kita. Sabar ya Bang Fan, biar dijelaskan gitu loh Bang Fan, gantian. Silakan Bang Andi. Ya kita mulai dari awal dulu. Nanti abang dibawa netizen juga, jangan jadi moderator, dibawa lah gitu ya. Kita maklum kok Anda mau beragama apa, keyakinan apa. Jadi Anda harus tahu dulu, kita ini kan generasi muda, kita harus ngerti sejarah. Jadi sebelum Islam masuk Nusantara kan memang aliran ini sudah ada. Kepercayaan ini dimaklumi lah, karena memang Islam belum masuk. Seperti Hindu dan aliran kepercayaan seperti yang Anda maksud tadi ini, Sunda Wiwitan lah dan segala macam. Orang yang meninggal di zaman itu sebelum Islam masuk, mereka belum tersentuh dakwah Islam ya no problem. Allah Maha tahu. Tapi setelah Islam masuk, apalagi di zaman modern ini begitu, kebenaran itu datang, suara azan berkumandang Anda pernah mendengarkannya, tapi Anda masih ingkar terhadap itu, yang dimintai pertanggungjawaban sesuai ajaran Islam. Tapi Islam itu kan nggak memaksa, hanya menghimbau. Gitu bang. Nah, abang sendiri kan udah mulai ada keraguan, ada sesuatu yang keliru tentang itu. Itu ya bang ya. Nah sekarang giliran abang, kenapa tadi Anda nggak usah ragu bang kalau menyebut kenapa Nabi Muhammad SAW.
Silakan Bang, ditanggapi apa mau bertanya, silakan. Buka mic-nya Bang. Jadi pernah bertanya ke tetua itu mengatakan ya Nabi Muhammad itu saudara muda dari Nabi Adam gitu, yang termuda, saudara yang termuda dari Nabi Adam. Dan tetua itu mengatakan bahwa kita ini ajarannya dari nenek moyang yaitu Nabi Adam. Nah di situ kan, sementara kalau melihat di kitab yang Sang Hyang Siksa Kandang Karsian, di situ yang ada kan nggak ada Nabi Adam Bang. Makanya ini kok jadi bercampur dengan apa ya, katakan dengan ajaran Islam gitu Bang. Makanya sebenarnya apakah semua agama itu kitabnya itu punya itu dengan kitab Islam gitu. Tapi setahu saya sih nggak ada gitu Bang. Kalau yang dari Sang Hyang Siksa Kandang Karsian itu kan dari raja-raja dan lain sebagainya, di situ banyak menyebutkan nama dewata atau apa yang punya alam, ada buana, disebut buana, alam itu buana puncung, buana segala macam tuh. Tapi tiba-tiba muncul sekarang ada kok Nabi Adam itu. Oke, cukup? Iya Bang. Ya. Jadi saya ada keraguan lagi di situ, tapi keraguan saya ini merujuknya ke kok kenapa ada Islam yang diitukan gitu, maksudnya Bang, ada Nabi Adam, Nabi tadi itu nih Bang. Oke. Nabi Adam itu manusia pertama yang diciptakan di muka bumi, beranak cucu. Sampai ke Nabi Muhammad SAW. Jelas itu Nabi Muhammad silsilahnya sampai ke Nabi Adam. Semua para nabi itu mempunyai kaum, gitu ya. Ya kaumnya Adam udah lewat, kaumnya Musa udah lewat, kaumnya Daud udah lewat, kaumnya Nabi Isa alaihissalam udah lewat. Terakhir Nabi Muhammad SAW untuk seluruh umat manusia. Semua para nabi itu ada kaumnya. Kalau Nabi Muhammad tidak berbicara kaum, tapi ya ayyuhan nas, untuk seluruh umat manusia atau rahmatan lil alamin. Ini bahasa sederhananya saja. Saya juga bukan ustaz. Untuk itu alangkah sombongnya seseorang manusia kalau kebenaran itu datang tapi masih berpatokan kepada kebenaran dia yakini zaman terdahulu. Padahal sudah ada yang datang yang mengoreksi kebaikan. Semua para nabi itu muslim bro. Kagak ada tuh nabi kafir. Kagak ada nabi beragama lain. Kagak ada satupun nabi yang beragama atau beraliran Sunda Wiwitan. Gak ada. Kagak ada nabi itu aliran kepercayaan aneh-aneh. Semua menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman syariatnya para nabi itu berbeda-beda. Nah, kalau lengkap sudah syariat kan Nabi Muhammad SAW, rukun Islam yang ada 5 itu. Jelas perintahnya dan jelas juga larangannya gitu bro. Nah sekarang ini Anda ini mau kemana sebenarnya? Islam datang, Anda punya akal kok ditolak. Kenapa masih berpatokan dengan budaya-budaya terdahulu? Ibarat kata, orde lama sudah selesai, orde baru itu datang, kemudian ada orde reformasi. Kenapa Anda masih bertahan di orde lama? Bukankah itu sudah usang? Sekarang sudah reformasi. Gitu kira-kira kalau dalam bernegara ya. Sekarang presidennya udah Jokowi, bukan lagi Pak Karno, Bung Karno gitu. Kenapa Anda masih menganggap Bung Karno itu adalah presiden? Karena masih berkutat di sana. Kenapa nggak mau mereformasi? Kenapa nggak mau login? Kira-kira gitu Bang. Jadi kalau pembaharuan itu datang benar-benar dari Sang Pencipta, ya kenapa mesti harus ditolak? Kira-kira gitu Bang. Silakan lanjut lagi. Silakan Bro Pan. Buka mic-nya. Bang Fan, dibuka mute-nya, saya undang dulu. Iya Bang. Oh, udah, ya lanjut. Nah, apakah tadi ketika yang sudah lewat itu berarti sudah tidak diakui, Bang? Oke, saya jawab. Yang sudah lewat itu tetap kita imani.
Ya beriman kepada para nabi sebelumnya. Ya kita harus menghormati para nabi itu, nggak boleh dihujat tuh nabi. Di ajaran Islam itu ada 25 nabi tertulis di Al-Quran, wajib untuk diimani, wajib untuk ditinggikan, wajib untuk dibela, bukan direndahkan, bukan namanya dipakai untuk dijual, disalahgunakan seperti Sunda Wiwitan memakai nama Adam, tapi disalahgunakan penempatannya. Ini dimintai pertanggungjawaban. Kalau Islam itu menempatkan para nabi sebagaimana mestinya. Kita harus hargai, hormati, muliakan para nabi itu, bahwa pernah ada sesuai dengan kaumnya, gitu ya. Sama dengan sekarang ini. Sekarang ini zaman reformasi, Presiden Jokowi, kita harus tetap menghormati presiden-presiden sebelumnya. Kita nggak boleh menghinakan dia. Tanpa dia bagaimana? Gitu loh. Pak Harto kita hormati, almarhum Abdul Rahman Wahid, Bung Karno, Habibie, Bung Karno presiden pertama. Itu harus kita hormati. Tapi jawabannya sudah lewat. Ah, begitulah Islam. Kira-kira gitu, bro. Mudah-mudahan paham. Silakan. Iya, tapi kan kedudukan dari apa sih bahasanya, kalau itu bisa disebut ekstensi ya bang ya. Presiden itu sendiri kan nggak berubah kan bang. Artinya kita ketika menuju kepada satu Tuhan. Gini bang, jadi saya pernah bertanya juga ke ketua kita bahwa Tuhan kita ini semua sama, satu gitu. Siapapun itu, mereka menganut kepercayaan apapun, Tuhannya itu sama. Tuhan yang maha kuasa, maha tinggi, maha berkehendak. Itu yang ada berada di apa ya? Kalau kita di sini ada alam yang tertinggi itu, yang di atas alam makhluk, lalu di bawah itu ada alam neraka yang terendah. Nah, Tuhan kita itu sama ke sana. Dan kita itu punya jalan atau punya rute dengan pegangan masing-masing gitu. Nah, tapi kita akan nyampe di sana sama gitu. Itu gimana tuh bang? Seperti itu bang. Ya itu namanya, kalau maaf ya bang, itu namanya cita-cita. Oh. Sudah datang seorang Nabi Muhammad SAW. Ya, itu berurutan Nabi itu datang kepada kaumnya, Nabi Muhammad untuk rahmatan lil alamin. Anda nggak mau ngikutin itu, tapi Anda mencari alternatif lain dengan bangga dan sombong dan angkuh mengatakan ya kita nanti ketemu di surga. Ya itu hak Anda gitu loh, nggak ada, no problem. Islam nggak mengganggu itu. Kami hanya menyampaikan, masing-masing orang bertanggung jawab. Presiden itu jabatan, presidennya orangnya bisa berganti. Nabi juga begitu, gelar yang diberikan oleh Sang Pencipta kepada Nabi dan Rasul itu kepada kaumnya. Tetap itu selalu ada, orangnya berganti seiring dengan perkembangan zaman. Zaman Nabi Adam, ya syariatnya Nabi Adam yang berlaku, tapi Tuhannya satu. Cara ibadahnya sebagaimana syariatnya Nabi Adam, sampai ke Nabi Musa, Nabi Daud, sampai ke Nabi Isa alaihissalam. Yang terdekat aja deh, dia untuk diutus kepada Bani Israel, kan begitu. Syariatnya berbeda, syariatnya ikut syariat Musa, hukum Taurat. Kemudian datang Nabi Muhammad SAW, tetap sembahannya satu, syariatnya yang berbeda-beda. Nah, syariat yang paling komplit adalah syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Saya rasa Anda juga kok, kadang-kadang keislaman nggak sadar itu, pas bangun mengingat, pas tidur mengingat, pas kerja mengingat. Ada nggak sih yang tidak bisa diakomodir oleh Islam di dalam kehidupan manusia ini? Hanya manusia itu aja yang sombong. Sebenarnya itu Anda melaksanakan ajaran Islam, tapi Anda aja mengingkari, tidak sadar tentang itu. Buktinya kalau kadang-kadang Anda ketiban masalah langsung istighfar kok, langsung ya Allah, astagfirullah. Itu sudah lazim itu namanya naluri manusia. Cuman sombong aja, nggak mau secara permanen untuk berikrar. Kenapa masih dipengaruhi kesombongan dalam hati? Ya, itulah tadi yang saya maksud. Ya, mari kita pergunakan akal kita. Hidup ini cuma sekali, bro. Nah, untuk mengenai masalah rute ke surga gitu ya. Ya, orang
Bisa aja orang menyembah pohon, nikmat dia menyembah pohon, happy dia menyembah pohon. Terus kemudian ya kami dengan begini masuk surga, ya silakan saja. Tapi apa dasarnya apa gitu? Kira-kira gitu bro, silakan. Iya bang, kalau saya melihat kan beberapa yang lain itu ada kemiripan dengan kita, artinya di situ saya udah nggak begitu. Cuman ada dua ini bang, dari ini agennya bang, bukan nggak ada unsur apa-apa. Saya kan sedang mencari pengetahuan bang, katakan saya Nggak sedang mencari apa-apa, pengetahuan. kencengin aja bang, kencengin aja nggak apa-apa. Diskusi itu boleh kenceng kok, kencengin aja. Mencari pengetahuan. Nah, kalau di kemarin saya pernah nanya itu, yang itu Islam itu kan katanya begitu masuk itu maka suci. Ketika orang itu yang tadinya non-Islam masuk ke Islam itu jadi suci, artinya tidak berdosa. Nah, lalu Kristen itu ada penebusan dosa. Nggak usah bawa Kristen bang, Anda ke Wiwitan aja, jangan bawa Kristen. Kita jangan bahas ke Kristen deh. Nggak, maksudnya kalau di Nggak usah bahas agama lain, kan nggak ada Kristen nih. Saya Muslim, Anda Sunda Wiwitan. Ya itu aja argumentasinya gitu. Jangan bawa Kristen. Nah, oke bang. Berarti itu yang masuk ke Islam terus suci gitu, kayak gimana bang? Itunya bang, pengertian dari. Ya oke, saya jawab ya. Pada dasarnya manusia itu sebenarnya itu mereka Muslim. Anda dulu waktu masih bayi, belum kena taklid hukum, itu Anda Muslim. Artinya Muslim apa sih? Berserah diri kepada Allah, berserah diri kepada Tuhannya. Itu. Nah nanti orang tua Anda lah yang membuat Anda seperti sekarang ini. Orang tua dan lingkungan. Kenapa ya disebut kembali orang itu suci tapi tidak maha suci ya? Kalau dia kembali ke Islam dengan mengikrar mengucapkan 2 kalimat syahadat. Karena memang dijamin seorang mualaf itu dijamin bahwa dia dosa-dosanya semua yang lalu itu diampuni dan amal kebaikannya tetap ada. Nah, orang yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat kemudian langsung meninggal di hari itu juga, insya Allah dijamin surga, karena dia menurut ajaran Islam dia tidak punya dosa. Itu yang dimaksud dengan suci, dijauhkan dari dosa. Itu jaminannya orang kalau berikrar mengucapkan 2 kalimat syahadat. Itu jawabannya bro. Makanya ya kembalilah sebelum terlambat. Jadilah tokoh di lingkungan Anda itu, bahwa ya Islam itu memang agama Islam ya yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di luar itu no. Ya. Segera login bro, jadilah sebagai tokoh. Minimal keluarga dulu diajak kembali ke Islam sebelum terlambat. Kira-kira gitu bro. Oke bang, terakhir bang ya, saya jangan terakhir bang, terusin bang sampai sejam kek. Enggak bang, soalnya saya di sini sambil kerja sih bang. Ini baru mulai sebenarnya, cuma tadi masih bisa. Ini terakhir aja bang, nanti barangkali lain itu saya masuk lagi ke sini bang. Saya juga suka menyimak di sini gitu. Cuma ini terakhir aja, saya butuh apa ya? Saya minta kalau boleh saran dari abang ini, bagaimana saya melihat atau mengetahui sesuatu yang benar tadi bang. Rumusnya itu dari apa, kita referensinya dari apa, bahwa ini benar, yang ini salah, yang ini nggak layak kita ikuti, yang ini layak diikuti, gitu dari apa bang? Rumusnya akal bang. Pertama rumusnya akal dipakai. Kita ini ciptaan Tuhan yang paling sempurna, kita diberi akal, beda dengan binatang. Akal itu yang dipakai. Kalau akal itu yang dipakai, tentu akal mencari landasan supaya iman ini tidak bertentangan dengan akal, yaitu ada Al-Quran. Nggak ada kitab suci pun di luar Al-Quran bisa dikatakan suci, karena hanya Al-Quran itu dikatakan kitab suci karena sumbernya dari yang maha suci. Kalau di luar Al-Quran itu bukan lagi suci, karena apa? Sudah ada campur tangan manusia di dalamnya. Manusia tidak ada yang suci. Nah, untuk itu akal dulu bang. Akal difungsikan. Kalau setelah akal difungsikan, doktrin yang lama-lama itu dihilangkan,
Anda akan merdeka dalam memakai akal Anda tanpa tendensi dan intervensi siapapun, saya rasa Anda akan memeluk Islam. Tapi ini saya nggak maksa. Sekali lagi intinya adalah akal. Kalau akal itu sudah jernih, pasti akan mencari. Mudah-mudahan Anda tidak salah menemukan. Artinya apa? Ya butuh kitab suci sebagai landasan dan butuh Nabi sebagai membawa risalah. Untuk memberi contoh gitu. Jadi umat Islam itu bang beribadah itu tidak membuat ibadah sendiri, ada dicontohkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ya beda dengan Sunda Wiwitan, mohon maaf. Semua yang dia buat atas leluhur buatan-buatan sendiri. Dan itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Paham sampai sini ya bang? Bang? Bang Fans, dibuka mute-nya. Tadi Anda feedback, makanya saya mute. Iya, iya, makasih. Iya, makasih. Ya, sebentar Kak Lili ya, sebentar Kak Lili Jasmine, sebentar. Ya, jadi bagaimana Bang Fan? Iya, benar itu. Saya ucapin terima kasih itu Bang yang abang tadi itu Bang Handi namanya, Bang Handi. Iya, Bang Handi itu benar menggunakan akal. Dan saya di sini mencoba untuk dengan akal, tapi juga kan kita nggak bisa akhirnya mengakali sesuatu yang tentu kan gimana ya, soalnya kan nggak satu nih Bang di dunia atau Indonesia ini yang sama-sama mempunyai dari masing-masing itu kitab suci, punya nabi, punya rasul. Semua akan mengklaim seperti itu. Maksud saya berarti tepatnya mungkin kita uji dari apa ya, berarti saya mereferensi uji keabsahan. Sementara legitimasi pemerintah juga semua melegitimasikan Bang dari kitab suci masing-masing agama ini. Oke, terjawab ya. Maksudnya paham nggak Bang maksudnya Bang? Paham saya Bang. Saya ini pengajar, paham arah Abang bicara. Iya iya. Abang itu sebenarnya itu sudah dalam keadaan kondisi ingin mengoreksi agama lain, tapi Anda tidak punya kemampuan untuk cara menganalisanya, cara mengoreksinya bagaimana. Karena nggak mungkin keadaan lagi rapuh mengoreksi yang sempurna. Al-Quran itu Bang, murni datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kitab suci. Al-Quran sendiri minta, sampai detik ini belum ada yang bisa menandingi. Minta dikoreksi Al-Quran itu. Silakan mengoreksi Al-Quran. Silakan membuat yang sama dengan Al-Quran, sampai detik ini belum bisa. Hanya Al-Quran sendiri yang minta untuk dikoreksi kesalahannya. Tapi kalau saya dikasih kitab di luar Al-Quran, dalam waktu 1 detik saya udah dapat Astagfirullahaladzim. Ya Allah, host berfungsi dong host. Sampai mana tadi? Kan ribet kan jadinya. Ya, saya kalau dikasih kitab di luar Al-Quran 1 detik saya udah dapat kekeliruannya Bang. Mau Anda dari Wiwitan kek, mau dari mana kek. Kalau Anda bawa kitab kemari kita sandingkan dengan Al-Quran, Anda sampai akhir hayat Anda akan mencari kesalahan Al-Quran, tidak akan pernah nemu. Karena Al-Quran sendiri itu bersumber dari yang maha tahu, yang maha suci, maha tinggi. Silakan dikoreksi. Nggak ada manusia satupun di muka bumi ini bisa menemukan kesalahan dalam Al-Quran, kecuali mereka membohongi diri sendiri, mengatakan ini salah. Tapi kalau kita kajian akademis, silakan mari kita sandingkan semua kitab yang ada di muka bumi ini. Dalam waktu 1 detik saya udah bisa menemukan kesalahan kitab itu di luar Al-Quran. Karena saya udah bisa menyentuh, pernah membacanya dan seterusnya. Gitu loh ya. Jadi untuk itu Bang, carilah kitab yang bersumber dari yang maha suci, bukan yang ditulis oleh tangan manusia. Anda sebut kitab. Jadi tidak ada kitab yang disebut suci kecuali Al-Quran. Di luar itu mohon maaf, karena bersumber dari tangan manusia. Kira-kira gitu. Iya, nuhun Bang, makasih. Sekedar info saja sebelum saya turun ini, ya saya sekarang
posisi di jauh dari kampung dan saya ada di lingkungan masih Jawa sih Bang. Cuman di Jawa, di sini saya di Jawa Tengah sekarang. Memang lingkungan kita di sini bercampur Bang. Ada Islam, ada Kristen juga banyak di sini. Islam banyak. Oke, makasih dulu seperti itu Bang. Nanti setelah saya senggang di sela-sela kerja saya, setelah selesai mungkin izinkan saya untuk bergabung dan menyimak lagi di sini. Terakhir Bang, kalau boleh terakhir saya bertanya, kalau Anda beribadah itu bersumber, kalau Anda beribadah itu siapa yang Anda contoh, terus perintahnya dari mana Bang? Apakah Sunda Wiwitan juga beribadah? Terakhir dari saya Bang, bisa dijelaskan? Jadi dengan doa saja tadi Bang, ibadahnya Bang, kita kayak semacam menenangkan hati, mengenal Tuhannya dengan, ya sebenarnya saya sudah nggak hati tadi Bang, pengingkaran tadi sudah ada sebenarnya Bang, cuman ini gimana ya, jadi ya saya udah nggak itu juga ya sih. itu aja sih Bang. Jadi mohon maaf ya, hanya agama Islam jelas perintahnya, SOP-nya, ibadah wajibnya jelas, ada yang mencontohkan Nabi Muhammad SAW. Ibadah sunnahnya ada yang mencontohkan Nabi Muhammad SAW. Tidak ada satupun umat Islam di muka bumi ini beribadah tanpa ada tuntunannya. Semua ada, baik sunnah maupun wajib. Di luar itu mohon maaf, termasuk ke Sunda Wiwitan, mohon maaf sekali lagi, Anda itu beribadah hanya berdasarkan tradisi-tradisi nenek moyang leluhur. Iya Bang. Ini sudah usang Bang, sudah usang. Ini hanya bisa Anda yakini sampai mati, tapi tidak bisa dibawa di area publik untuk didiskusikan. Tapi saya tidak mau memberi penghakiman, karena bagimu agamamu, bagi kepercayaanmu ya silakan, bagi kami agama kami. Kira-kira gitu Bang. Makasih ya. Baik, makasih Bang, makasih sekali Bang. Oke, ya oke Bang Van. Kapan-kapan naik lagi ya Bang Van ya. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah, amin. Ini Kak Lili. Kak Lili, selamat sore, selamat siang, pagi, malam. Kak Lili Jas. Pagi siang malam kayak warung Padang. Kita kan open 24 jam Bang Andi. Open 24 jam. Kalilinya tolong dibaguskan dulu jaringannya tuh, lagi PMS itu. Bang Benalu hidup. Selamat pagi, siang, sore, malam. Pagi, siang. Siang. Agama apa Bang? Abangku agama apa? Islam, alhamdulillah Islam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan Bang, kalau ada yang mau disampaikan silakan. Enggak, mau bertanya sedikit kepada Bang Handi. Ini kan untuk pengikut Kristus sendiri kan, saya pernah dengar kalau Kristen Advent itu yang paling mendekat dengan Injil ya. Kagak. Yang membedakan dengan pengikut kayak Katolik, Protestan itu dengan Advent itu sendiri apaan Bang? Kira-kira? Semua masih trinitas kok mereka. Semua masih percaya Yesus mati di tiang salib menebus dosa mereka. Bedanya aja, beda-beda tipis saja. Apa itu? Ya Advent itu gurunya dari Amerika, seorang perempuan evangelis, siapalah namanya ya. Terus kemudian itu dia mengambil Torah dengan 10 perintah Tuhan. Dengan ya termasuk Imamat 11:7, tidak makan babi, tidak minum anggur, apalah segala macam. Terus kemudian dia di hari Sabat. Ya, padahal sebenarnya kan hari Sabat untuk Yahudi, bukan untuk mereka. Jadi mereka ini sebenarnya ya, kalau menurut saya ya maaf kata, nah, itu hanya kebahagiaan menurut mereka. Tapi kalau didiskusikan nggak kena juga tuh. Itu kira-kira Bang. Ya, tapi Kristen Advent tidak makan babi juga Bang. Ya bukan masalah makanan aja hidup ini, kan masalah ibadah juga. Ya. So, Bang. Masih mereka juga mengatakan Yesus Tuhan kok. Ini lebih fatal kan?
Jadi sebelum ke syariat ya lihat dulu usulnya. Pokoknya dulu sebelum ke syariat. Syariat Yahudi juga itu, syariat Yudaisme untuk Nabi Musa kan. Syariat mereka yang dia pakai. Tapi bercampur-campur juga. Apa sih syariat itu adalah prosedur, tata cara beribadah dan kehidupan sehari-hari baik. Atau artinya kalau di Islam itu hablum minan nas. Dan hablum minallahnya kan dicampur-campur. Berhubungan kepada Tuhannya siapa, berhubungan sesama manusia ke manusia siapa, dan ibadahnya seperti apa. Campur-campur juga, Bang. Oh, berarti intinya sama aja ya, Bang? Sami mawon makan rawon. Ya. Ini Kak Lilinya udah apa nih? Udah standby. Iya. Iya. Ya, izin ya Bang Benalu ya, kita nyimak aja dulu yang muslim ya. Iya. Kak Lili, agama apa Kak Lili? Selamat siang kalau menurut waktu Indonesia Barat. Agama muslim. Insya Allah muslim. Halo. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Saya ada yang mau tanyakan. Saya kan maaf bagi kalian semua, saya bersuamikan orang Belanda, tapi alhamdulillah dia mualaf, ya. Insya Allah. Ya. Terus ada yang mau saya tanyakan, teman-teman saya banyak orang Indonesia yang awalnya Muslim, mereka jadi ateis, tinggal ke negara yang berbeda. Terus ada yang sampai masuk Kristiani, tapi saya tetap berteguh karena memang Muslim dari lahir. Dan saya bagaimana cara saya menerangkan pada teman-teman saya yang tiba-tiba sudah jadi ateis dan menjadi murtad, tidak ke agama lain. Bagaimana? Karena aku pernah menerangkan dan mereka tuh bilangnya, sudah kamu ceramah aja di masjid, nggak usah ceramah sama kita. Saling mengingatkan, gitu. Bagaimana caranya? Oke, makasih Mbak. Oke. Jadi kalau udah selesai? Ya sudah. Oke. Anda di Belanda, di negeri orang yang memang agak berat menjalankan syariat Islam di sana. Ntar dulu Bang. Jangan dipotong dulu atuh. Dengerin dulu aja ya. Di mute dulu. Iya. Panora bantu mute dulu dia. Jadi memang seorang muslim itu kalau berada di apalagi di Belanda itu ya memang agak berat. Itu ujian memang di sana. Ya kalau nggak kuat iman ya terpeleset lah seperti yang ibu katakan, itu memang ada, itu fenomenanya ada. Ya tugas Anda sebagai teman gitu ya, sampaikan bagaimana, ada 3 cara menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar itu. Ya pertama adalah kalau Anda punya kuasa ya pakai kekuasaan Anda. Kalau tidak Anda udah benar tadi, dari itu adalah memberikan edukasi melalui ilmu dan ucapan, menyampaikan kata-kata baik kepada mereka sebagaimana perintah Al-Quran, udah ila sabili rabbika bil hikmah, sampaikan secara baik-baik. Kalau dijawab ceramah di masjid aja ya mundur saja, Anda sudah lepas dari tanggung jawab. Tapi kalau Anda tidak bisa berbicara, tidak bisa menyentuh mereka, ya cukup dengan hati, tidak setuju dengan tingkah laku mereka, itu selemah-lemahnya membela Islam. Jadi ada 3 cara Mbak. Pertama adalah ya lakukan dengan kekuasaan. Kalau Anda nggak bisa mengintervensi mereka, maksudnya berikan diskresi atau aturan, ya memang nggak bisa di sana, ya cukup dengan dakwah. Ya kalau nggak bisa lagi, ya mundur aja. Tanggung jawab Anda udah lepas. Jadi Anda nanti kalau meninggal nggak ditanyain lagi, teman lu kok terpeleset, kau diem aja. Anda udah menyampaikan, ya tugas Anda udah lepas. Kira-kira begitu. Dan ya setiap sholat ya doakanlah agar dia bisa kembali ke Islam. Semoga doa Anda diijabah, doa kita semua, saudara-saudara kita yang terpeleset kembali ke Islam. Amin. Kira-kira gitu Pak. Memang sulit untuk agama Muslim tinggal di luar itu memang sulit, apalagi kita maaf ya, kita kayak dianggap untuk semacam teroris ya. Tapi saya kadang menerangkan karena saya juga punya kuasa, mereka membawakan Bible, menunjukkan Bible kepada aku. Terus aku bilang, adakah diperintahkan di situ Nabi Isa Al-Masih, apa Yesuah, apa-apapun itu dalam perjanjian lama, apa perjanjian baru,
dia dimaksudkan untuk dituhankan, nggak ada kata-kata di situ. Mau dimanapun tidak ada. Pasti dia berkata Allah, dia minta bantuan ke Bapa, ke Allah. Aku bilang gitu. Terus mereka sampai kadang menuhankan itu Mother Maria itu sebagai ibu Tuhan. Kadang aku bilang, apakah Tuhan itu melahirkan? Apakah Tuhan itu mempunyai anak? Tuhan itu kan tunggal, satu esa. Aku bilang. Mereka sampai berpikir, wow. Mereka berpikir lagi dengan logika. Terkadang mereka masih ada terbesit, iya memang ini seperti logika, memang betul-betul apa yang aku katakan memang fake, nyata. Tapi kembali lagi karena mereka kayak seperti sudah mengimani, jadi kita nggak bisa memaksakan. Aku takutnya seperti gini, seandainya kalau aku memaksakan, takutnya Islam kan aku maunya mengajarkan itu dengan asih, dengan kasih, maksudnya dengan sayang, nggak mau kayak dipaksa begitu. Jadi ya saya cuma menerangkan kalau mereka mengajak debat saya menerangkan seperti ini. Mereka tanya lagi, sekarang lihat siapa yang mengebom Palestina, siapa yang banyak membunuh. Udah jangan dibawa ke situ Mbak, stop nanti nggak rungkat. Iya. Udahlah. Iya, nggih. Begitu, jadi nggak menganggap kita seperti teroris, nggak menganggap kita seperti ini. Jadi ya begitu, saya kadang sampai apa ya, tapi aku tetap berpegang, aku minta perlindungan Allah Subhanahu wa taala, itu aja. Oke. Mbak kan tadi udah bilang kalau Mbak sudah mendekati mereka berbagi, malah mereka menyerahnya, tinggalkan saja, hindari aja udah. Iya. Salah satu jalannya, tanggung jawab Anda kan udah selesai itu. Ya udah tinggalin aja, nggak usah dibiarin, ngapain ngajak diskusi orang kayak gitu. Gitu ya, apalagi kalau mereka ada unsur-unsur menyerang Islam. Tentu juga harus punya kepiawaian dan ntar dulu Mbak, punya keilmuan untuk diskusi sama mereka. Karena mereka hanya datang dengan membawa bahwa Islam itu jelek, radikal, apa segala macam. Karena dia melihat oknum dengan terpengaruh dengan media-media mainstream. Nah, Anda kalau mau diskusi orang kayak gini harus punya piawai juga, harus punya ilmu. Ya, kalau hanya ilmu pesantren yang dibawa dengan dasar basic-basic itu ya tinggalin sajalah. Yang penting tugas Anda udah selesai. Nah, kalau itu orang Indonesia yang menyerang Anda di sana, ya lah itu nggak laku di Belanda. Di sana itu yang laku Kim James version. Nggak ada kata Allah di sana itu. Itu ya, jadi pandai-pandai Mbak. Jadi siapa orang yang Anda ajak diskusi, kenali dulu lawan Anda. Kalau dia murtadin, Anda pakai apa? Gitu loh. Kalau dia pakai LAI, lo bilang LAI nggak laku di sini. Ini Belanda coy. Pakai Kim James version, kita berbahasa Inggris. Nah, akan ketahuan di sana Kristen itu seperti apa. Kalau pakai Kim James version tidak ada sama sekali istilah Islam yang ada di sana. Semua ke Yunanian. Jelas itu di sana bahwa mereka menyembah berhala. Tapi kalau LAI dia pakai, di sanalah ajaran menyembah berhalanya itu dibungkus dengan istilah-istilah Islam supaya bisa dipakai tepu-tepu. Mohon maaf ya LAI ya. Saya buka lagi hari ini gitu. Kira-kira gitu Mbak. Iya. Sedikit dulu ya Bang Andi, Kak Lili sebentar. Ini para netizen kita nih Masya Allah ya. Jangan gitulah netizen ya. Ini Kak Lili ini mungkin karena baru pertama kali mungkin naik ke Komal begini, jadi agak gugup ya kan. Wajar lah agak gemetaran ya. Jangan dikatakan seperti itu. Ini mungkin memang saudari muslim kita. Gak usah kayak gitu ya. Bang Handi, saya jadi teringat waktu saya dulu di Kutub Utara loh Bang Handi. Saya diserang sama burung penguin itu. Dia bilang, kenapa kau nyembah anak manusia? Kenapa kau nyembah? Keluar saya dari situ, ya udah. Selamat gitu loh Bang Handi. Lanjut ke Lili. Kak Lili silakan Kak Lili. Halo, yang saya sayangkan itu dulu teman saya yang muslim itu yang puasa, yang sholat 5 waktu bener-bener, terus tiba-tiba dia sampai jadi ateis karena dia percaya ada kekuatan di dirinya. Aku bilang, astagfirullahaladzim, aku sampai kadang
kamu nggak anu ya, kalau kamu percaya dan gimana, kamu kan sudah tahu ajarannya, gimana kamu masih bisa bikin bumi ini, kamu kok makin lama kayak bule, kamu jangan, walaupun suami kita orang bule, apa istri kita orang bule, itu yang laki-laki, janganlah. Aku saja belajarin laki saya itu hampir 3 tahun, aku bilang aku nggak bisa kalau tinggal di Belanda, kalau begini, kalau kamu mau, aku tidak bisa, walaupun memang si istri harus ikut suami, tapi kamu harus tahu agamaku dulu, pahamin aku dulu. Aku bilang begitu. Tapi kok kamu bisa jadi ateis? Aku bilang, udahlah kamu nggak mau tahu gini-gini. Ya begitu, sampai kadang aku aku makan juga, aku batasi mau makan ini sama makan ini. Alhamdulillah suami mau melakukan aktivitas semuanya, alhamdulillah dia bisa. Jadi aku sampai mau nerangin ke temen itu, sampai kadang ya itu mau nangis juga kadang, ya sampai gimana ya, walaupun memang aku bukan yang orang yang benar-benar tidak, maksudnya aku juga masih ada kekurangan ya kan, tapi kayak jangan sampai kamu menghilangkan apa yang, walaupun sekiranya kita mau nakal mau apa, jangan sampai kau lupa itu. Allah Bang Handi, itu tadi. Iya, sedikit kali. Cukup, Mbak. Bang Handi. Iya, terakhir ya. Gini loh Mbak. Gini ya Mbak ya. Terakhir ya, nggak usah dibolak-balik. Yang jelas tugas Mbak kan udah selesai, sudah menyampaikan, tidak dimintai pertanggungjawaban lagi. Kedua Mbak, Lucifer itu memang diciptakan di muka bumi itu untuk mempengaruhi manusia kebahagiaan dunia. Semua janji-janji iblis itu Pak, bahagia dunia itu, happy di dunia itu. Ya mereka itulah berhasil bekerja sama dengan iblis. Semua bebas dimakan, party, alko, babi, apa semua gitu loh. Bahagialah itu. Nah tapi ingat, kan ini masing-masing orang dimintai pertanggungjawaban. Intinya adalah iblis itu ada yang kelihatan, ada yang tidak kelihatan, ada yang nyata di depan mata kita. Untuk itu waspadalah. Semoga Mbak Lili sama keluarga tetap istiqomah dalam Islam. Itu aja. Makasih ya Mbak. Bismillah, insya Allah. Tapi maaf, saya kalau untuk berpakaian masih panjang-panjang, tapi kalau untuk hijab sepertinya kalau di luar tuh kayaknya tersiksa. Kalau kita mau pakai hijab itu selalu dilihat kayak takut gitu. Jadi iya gitu, kali nggak apa-apa. Ini Mbak, ini aja Mbak ini aja pakai lengan panjang, sama sama topi yang menutupi kepala itu aja, jadi nggak terlalu kelihatan hijabnya, yang penting menutupi aurat. Udah. Iya, iya susah. Makasih ya sarannya, terima kasih. Iya sama-sama Mbak. Iya. Saya sedikit Kak Lili, boleh ya? Iya. Iya, nggak apa-apa. Ya begini, mungkin dari netizen kita ini ketika melihat Viti Kak Lili ya maklum saja, karena memang perintah di dalam Al-Quran itu kan Allah itu menyuruh untuk kita perempuan itu untuk menutup aurat. Kalau memang kata Kak Lili mungkin dalam keadaan tempat seperti itu, ya kalau seandainya bisa ya setidaknya berpakaian memang tidak yang menampakkan belahan-belahan atau yang menonjol-nonjol kepada daripada tubuh kita, itu maksudnya. Ya kalau Kak Lili belum bisa pakai hijab seperti yang dianjurkan oleh Allah ya kan, boleh hanya untuk memakai tudung kepala gitu loh, itu boleh. Tapi kalau sebaiknya, ini saran saya ya kan, kita Kak Lili ya perempuan, saran saya setidaknya pakailah baju yang betul-betul memang menutup. Walaupun memang Kak Lili belum bisa untuk berhijab, tapi memang kalau di dalam Islam itu wajib loh Kak Lili, wajib perempuan untuk menutup auratnya Kak Lili. Maaf, itu wajib. Ya Kak Lili ya, mudah-mudahan Kak Lili bisa ya Kak Lili ya, gitu. Walaupun suami kita orang apa, kita tunjukkan bahwa inilah seorang wanita muslimah, dijaga juga auratnya. Apalagi suami Kak Lili ini kan seorang mualaf nih. Nah tunjukkan. Jadi jangan samakan. Kalau agamanya
suami Kak Lili dulu bisa berbuka-buka, iya kan? Ini seorang wanita muslimah itu harus menutup aurat. Tunjukkan seperti itu. Gitu ya Kak Lili ya? Maaf, saya cuma kasih saran aja gitu loh. Ya? Iya. Oke. Iya, Alhamdulillah, terima kasih. Ya, saya sapa dulu ini Shelter. Bang Fuad. Loh, saya belum ngomong. Bang. Iya, Bang Fuad. saya sapa, saya bilang. Agama apa Bang Fuad? Mas Islam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan Bang Fuad. Saya juga di Belanda, Mbak Lili. Juga banyak-banyak teman-teman kita yang di Belanda itu juga takut. Tapi alhamdulillah dengan kita tingkah laku kita yang mendekat ke masjid itu lebih banyak akhirnya membantu kita untuk bertahan itu, dan orang-orang akan melihat kita. Jadi jangan hanya berucap kata, tapi dengan tingkah laku gitu loh. Saya sering ditawari sama teman-teman, istilahnya teman kantor atau teman-teman kolega gitu ya. Saya ditawari minuman anggur segala macam. Saya bilang enggak, saya nggak boleh sama Tuhan saya. Itu dosa bagi saya. Dan mereka akhirnya oke, oh terima kasih. Tapi dari situ mereka juga akhirnya bertanya. Jadi buahkan tingkah laku kita ini sebagai contoh buat mereka, dan akhirnya mereka bertanya, dan akhirnya bisa mereka memahami, dan insya Allah bisa berubah gitu aja. Jadi jangan hanya ucapan, tapi juga tingkah laku gitu. Sering banget di sini dan banyak juga orang-orang Indonesia yang datang ke sini itu kaget gitu loh, kaget dengan kulturnya di sini. Contoh kata, mereka datang ke Belanda yang dari desa, belum pernah lihat minuman alkohol kayak yang di TV-TV itu, kayak vodka segala macamnya. Tapi begitu mereka datang ke sini, mereka lihat kok ini murah-murah, enak katanya. Akhirnya mereka beli, mereka coba, dan akhirnya kecanduan. Banyak sekali seperti itu. Dan juga ada yang datang dari Indonesia belum pernah kenal kasino. Pertama datang beberapa hari, datang ke masjid, lumayan bagus itu. Tapi begitu dia keluar dari masjid, larinya ke kasino gitu. Karena mereka belum kena apa istilahnya, di Indonesia tidak ada seperti itu, dan mereka mau mencoba-coba akhirnya kecanduan. Itu banyak kejadian yang saya lihat di orang-orang Indonesia seperti itu gitu. Jadi nggak kaget. Nah, cuman ya kita contohin sebagai kita saudara-saudara kita di sini. Ya kalau itu lebih mendekat ke masjid, insya Allah lebih aman gitu aja. Dengan tingkah laku juga kita, mereka akhirnya akan meniru. Banyak kok teman-teman yang di sini yang dulunya saya sering bilang ke masjid, alhamdulillah sekarang banyak ke masjid juga kok. Jadi tingkah laku kita aja gitu. Emang di sana iblisnya ada yang nyata dan tidak nyata, iblis itu ya? Betul, banyak sekali yang nyata, Bang. Itulah orang-orang Indonesia yang ke sana itu cepat terpengaruh karena apa ya? Indonesia nggak pernah menikmati suasananya adem, semua serba murah, dan yang membuat lupa karena ya iblis tadi itu yang mempengaruhi dia. Tapi memang iblis ini kan menjanjikan kebahagiaan di dunia ini. Mereka happy itu, pasti itu. Gak ada itu iblis mempengaruhi orang untuk susah, nggak ada. Semua happy party iblis itu, termasuk yang ada di Belanda. Ya, saudaraku Muslim yang sudah terpengaruh ya kembalilah. Ada Pak Fuad di sana sebagai apa ya? Sebagai motivator lah. Dipantau-pantau saudara-saudara kita yang di sana. Bang Fuad, lanjut. Iya, ada juga. Bang Handi kok jadi gagap Bang Handi? Katanya. Lanjut Kenapa? Pak Fuad. Kok jadi gagap? Fuad. Gue belum makan ini. Dari tadi gue pengen makan. Makanlah dulu Abang. Masuk angin nanti. Tertunda terus. Makanlah dulu Bang. Ya udah gue rehat dulu. Saya ada organisasi, Bang. Jadi di sini kita ada organisasi Indonesia yang mencakup untuk membantu orang-orang Indonesia di sini. Untuk masalah kesehatan dan masalah kepolisian. Jadi kalau ada orang Indonesia sakit malam-malam tengah malam, nggak ada yang bisa bantu, mereka kontak kami dan kami siap bantu. Itu kami udah jalani selama 10 tahun, dan alhamdulillah banyak orang Indonesia terbantu di sini. Dan dari organisasi ini juga banyak orang
lebih mengenal Islam lagi. Orang-orang yang dulu Indonesia yang istilahnya Islam KTP, dan di sini alhamdulillah berubah jadi Islam yang lebih baik. Alhamdulillah. Jadi ya insya Allah coba kalau istilahnya banyakkan juga itu orang-orang yang dari Indonesia untuk menggait calon suami. Ya sistemnya seperti itu, mereka ke diskotik segala macamnya untuk cari calon suami. Sebetulnya itu salah, tapi mereka nggak tahu jalannya. Sebetulnya kalau mereka mau mendekat ke masjid itu banyak sekali orang Belanda laki-laki itu mencari istri orang Indonesia, banyak sekali. Cuman mereka mencari yang muslimah. Karena apa? Kalau mereka mau cari yang diskotik gampang, sehari 2 hari dapat, gitu. Tapi mereka mencari nanti untuk istilahnya keluarga mereka menjadi lebih baik. Karena orang-orang yang mualaf ini, serang Belanda mualaf ini, mereka benar mau belajar agama. Jadi mereka mencari istri-istri yang tahu agama, gitu. Nah, dibandingkan kalau mereka mau cari di nightclub diskotik banyak banget bang. Saya udah berkali-kali istilahnya yang suami istri ribut gara-gara istrinya bosan sama suaminya yang orang Indonesia atau suaminya orang Belanda bosan sama istrinya orang Indonesia. Jadi dia cari lagi di luar. Itu sering banget. Karena apa? Hubungan mereka diawali dengan perkenalan diskotik. Tapi kalau perkenalannya dari secara Islami di masjid terus ta'aruf dan sebelum apa-apa langsung menikah, itu luar biasa jadinya. Tapi yang di Belanda ini kebanyakannya mereka istilahnya kalau saya bilang itu test drive itu. Nah kalau udah jadi test drive itu ya rusak yang di situ. Kesian orang-orang Indonesia itu yang nggak paham kenapa kok harus test drive gitu. Padahal kalau mereka cari yang Muslim mualaf Belanda banyak, cuma mereka nggak tahu dan kemungkinan juga nggak mau tahu karena mereka mau bebas di sini. Gitu. Di Indonesia terkukung dengan agama, keluar dari Indonesia di Belanda mereka merasa bebas, jadi mereka nggak mau terkukung lagi seperti di Indonesia seperti itu, bang. Ya, saya sapa dulu Langkah Sehat. Selamat sore. Selamat malam. Itu ada Ibu Lili suruh ngomong dulu sama Mbak Puan. Oh, sama-sama di ya. Belanda dia. Oke, silakan Ibu Lili, Jasmine, Bang Andi makan aja dulu. Iya, Bang Fuad di Belanda mana? Saya di Amsterdam, Bu. Oh, aku di Nijmegen. Oh, Ibu kalau bisa, Ibu mungkin tahu organisasi saya namanya IMBU, Indonesian Migrant Worker Union, di mana itu untuk membantu sesama orang Indonesia. Saya ketua Belandanya. Oh iya. Soalnya saya itu kalau keluar pasti ke market, habis gitu pulang, nggak berani sampai kayak di luar begitu, kayak kemana-mana. Udah, habis makan sudah pulang gitu. Kalau pengen keluar makan apa ke supermarket gitu. Gampang kok Ibu kalau misalnya mau cari saya, Ibu bisa cari di Het Parool. Jadi surat kabar Belanda itu yang pernah masuk istilahnya menanyai tentang organisasi saya di Belanda, kenapa aku bisa kuat dan besar di Belanda gitu. Ibu bisa nyari nama saya di Het Parool nanti Ibu kalau mau DM saya nanti saya kasih nama asli. Gimana Bu? Ya, saya tahunya yang Belanda yang dulunya menghujat Muslim, yang masuk Belanda itu, yang masuk Muslim saya tahu cuma itu aja. Ya intinya gini Bu, kalau Ibu mau lebih istilahnya mengenal agama dan semua orang kadang-kadang itu melihat dari tingkah laku kita gitu, dengan sistem kita. Kalau mereka melihat kita dengan hanya ucapan, mereka akan istilahnya apaan lo? Saya sering digituin Bu sama orang-orang, apaan lo aja belum bagus kok ini. Nah, makanya saya berubah dengan sistem saya perlihatkan mereka dengan perbuatan saya. Jadi kalau mereka minum bir atau apa, saya menjauh gitu. Walaupun mereka
mereka minta saya untuk ambil, saya nggak mau. Saya bilang haram itu, saya nggak mau ambilin. Walaupun mereka minta, misalnya teman kolega saya bilang, tolong belikan ini dong, bir dong. Sorry, nggak bisa. Saya nggak mau nyentuh yang haram. Dengan respect kita itu, mereka akhirnya mereka berpikir. Gitu. Dan banyak juga teman-teman Indonesia kita bilang pelan-pelan, nggak harus cuma ucapan, tapi tingkah laku. Takutnya nanti kita jadi kayak Muslim radikal. Oh, nggak ada, Bu, nggak ada. Saya bertahun-tahun di sini, Bu. Saya menolaknya dengan menolaknya dengan maaf, saya tidak suka apa-apa begitu. Sebetulnya Ibu harusnya menunjukkan dengan identitas keagamaan Ibu. Jadi kalau Ibu menunjukkan dengan identitas keagamaan Ibu, mereka akan akan respect kepada Ibu, gitu loh. Karena saya pernah mengajarkan, saya pernah waktu makan saya tanya, wow ini daging bagus, karena saya tahu, karena dulu saya pernah di Jepang, saya bisa bedakan itu mana babi mana apa, karena itu dagingnya seperti merah-merah kayak lemek begitu. Terus aku bilang begini, dulu pernah saya bilang begini, maaf ini karena makanan haram saya tidak bisa makan. Ada yang bilang begini, wah kamu itu haram-haram apa kamu Muslim begini-begini, diketawain. Dia kayak lahan gitu, kayak ketawa-ketawa gitu. Aku jadi kayak gimana, jadi harus maaf sekali, saya sampai kayak seperti saya, tapi nggak mau yang kayak sujud-sujud gitu, nggak, maksudnya maaf ya saya ada penolakan lagi, saya bilang maaf saya kenyang lagi full. Jadi susah kita gitu loh. Kadang sampai gini Bu, kalau diketawain itu hal yang biasa buat saya, Bu. Iya. Maaf saya potong. Saya sering banget diketawain sama orang, tapi saya selalu berpikir dalam hati saya, ini jaminan saya untuk masuk surga. Bukan ketawaan orang itu saya masuk surga, tapi yang saya lakukan mendekat dengan keagama ini yang membuat saya masuk surga. At least sedikitnya kita berusaha kita menjadi agama yang lebih baik. Karena apa? Kalau at least kita menjauhi dari makanan yang haram, walaupun mereka menghina kita, saya sih sering banget saya ketawain. Saya bilang, what are you? Who are you? Ini gua, lo itu lo, terserah lo mau jengkar balik, mau puter badan, parkur segala macam, urusanmu. Yang penting saya menjaga tubuh saya nggak mau makanan haram. Sampai pun Bu, saya pernah diajak ke restoran sama mereka ya kan. Restoran itu ada yang jualan bir. Saya bilang, ini ada yang jualan bir nih. Sorry aku nggak bisa masuk. Ah lo gitu banget, enggak Om. Itu saya. Terserah lo mau terima atau enggak, itu terserah kamu. Saya ini. Jadi apa? Tingkah laku kita yang memperlihatkan bahwa kita, walaupun mereka lo soalim, biarin. Itu biasa Bu. Penolakan seperti itu biasa. Saya udah hampir 15 tahun di sini. Sering kali saya itu dihina masalah agama saya. Tapi saya tetap teguh. Kenapa? Di dunia ini kita cuma sementara. Nggak tahu nanti 1 jam lagi atau 5 menit lagi kita meninggal, kita nggak tahu. Tapi kalau kita berusaha mendekat ke agama kita, menjauhkan dari makanan haram, itu insya Allah kita lebih baik hidup kita dan tubuh kita juga lebih baik gitu. Jadi jangan ngurusin omongan orang, ngurusin omongan orang Bu. Kalau saya ngurusin omongan orang, organisasi saya nggak jadi Bu. Saya buat organisasi di sini untuk membantu orang Indonesia. Tahu Bu, yang menghina pertama kali siapa? Orang Indonesia sendiri. Yang menghina organisasi saya, orang Indonesia sendiri. Kalau di akal pikiran kan aneh. Saya bantu untuk orang Indonesia, tapi yang menghina saya orang Indonesia sendiri. Padahal orang Belanda banyak yang buat itu, wah itu organisasi bagus, tapi malah orang Indonesia sendiri yang menghina saya. Saya nggak kaget, itu hal yang biasa gitu loh. Jadi Ibu harus tegang teguh dengan agama Ibu. Ibu harus bisa berpikir bahwa, oh ini makanan haram, jauhin. Walaupun mereka ketawain kita, mereka menghina kita, biasa itu Bu, nggak kaget kita. Saya sering banget, bertahun-tahun saya digituin. Tapi saya tetap teguh Bu. Sampai saya, kalau misalnya masuk toko ya, saya toko ada misalnya, walaupun itu, sorry aja, Ibu tahu kebab kan? Kebab.
Tahu kebab, tahu. Iya. Nah, itu kan kebab kan daging jualan Ada itu. ayam sama Walaupun daging, tapi tetap masih ada banyak. ya. Nah, makanya itu kadang-kadang saya tuh makan. yang jualan itu orang Maroko atau Turki, saya tetap tanyain, ini halal nggak? Saya tetap tanyain, itu halal nggak? Loh, bro, orang Maroko bilang, bro, ik ben Muslim. Ja, ik kan niet, ik heb geen zin de halal zeggen dah. Tak bilang, enggak ada tulisan halal di situ. Gimana aku tahu kau Muslim apa enggak? Sampai dia malu sendiri. Oh iya. Akhirnya dipasang sama dia tulisan halal. Itu kita harus tegang teguh sama kita. Kita tunjukkan bahwa kita ini Islam. Kita nggak bisa diperbodohi. Kita nggak bisa dihina-hina. Biarin mereka mau ketawa, biarin aja. Karena apa? Hidup ini sementara di sini, Bu. Saya lihat banyak teman saya meninggal di sini. Kemarin 2 hari baru ngobrol, besoknya udah meninggal. Sering bang saya di sini, Bu, lihat kayak gitu. Jadi kita harus pegang teguh agama kita itu. Walaupun semua orang menghina, pegang teguh agama seluruh kita. Orang. Halo? Aduh. Jadi gitu, Bu. Pegang teguh agama kita. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutkan. Jadi pegang teguh agama kita walaupun kita di luar negeri, karena cobaannya itu luar biasa. Tapi subhanallah, dengan kita pegang teguh agama kita, semua jalan itu gampang kita lalui, Bu. Terus terang semua jalan gampang kita lalui kalau kita pegang teguh sama agama. Walaupun saya tahu sendiri, saya itu kadang-kadang juga sholat itu lupa waktunya karena kadang-kadang beda jam, berubah terus jamnya untuk sholat. Kadang-kadang ini udah maghrib, ini udah isya. Kadang-kadang sampai kita lupa itu. Tapi selama kita mau menjalani agama kita step by step, sedikit demi sedikit, berubah dari diri kita sendiri. Kalau diri kita berubah step by step demi sedikit, lingkungan kita akan berubah demi kita. Ibu coba deh, kalau ibu berubah step by step demi ibu sendiri, demi ibu, karena ibu akan berpikir kita di sini hidup sementara, bakalan kita nanti di akhirat ditanyain, kau apa yang kau lakukan, kenapa kau seperti itu, kenapa kau tidak ikuti ajaran agama, itu bakalan ditanya seperti itu. Nah, daripada kita dengerin omongan orang tapi kita nggak selamat di surga, lebih baik kita nggak usah dengerin omongan orang, tapi kita selamat di surga, gitu, Bu. Jadi Maaf, lebih baik, gitu. Saya salah dulu ya. Saya maksudnya salah dulu. Dulu juga seperti itu. Teman-teman suami aku bilang katanya, kamu nikah sama Muslim, nanti kamu di masjid, kamu dibom, dibunuh, duduk gitu kan. Terus abis gitu setiap suami kerja pulang itu mesti dibilang, wah kamu sekarang Muslim yang ini gini. Jadi kayak bukan kayak dibully. Aku bilang tapi tetap aku merasa kayak teman-teman datang tetap saya tawarin minum, makan, tetap begini-begini. Ya itu tadi aku bilang sabar, sama suami juga bilang sabar. Jadi tetap aku perkuat gitu loh. Tetap makanya jarang keluar. Saya tuh jarang, paling keluar sama suami makan terus pulang. Itu saja. Kalau supermarket pulang, kemana pulang. Jadi kayak kayak bener-bener dijaga gitu, kayak suaminya gitu juga gitu loh. Soalnya suami juga banyak kena begitu dari teman gitu loh. Wah kamu nggak mau main ke sini sekarang, kamu begini udah jadi Muslim, kamu gini gitu. Ya itu. Gini, Bu, gampang. Masalah itu sangat gampang banget. Pertama, kalau suami ibu kurang teman atau apa, bisa ibu DM saya, nanti saya kasih nomor telepon saya, biar dia kontak saya. Iya. Itu ya, saya yang sudah pertama. Yang kedua, yang gini. Sekarang bilang sama suami, kita hidup di sini cuma sementara. Kalau dia benar-benar Muslim, dia malah dia akan berpikir seperti itu. Sebentar, Bu. Kalau pikirannya bilang seperti itu. Nah, makanya itu kita bilang gitu, kita hidup di sini cuma sementara. Kau mau nggak hidup di surga atau kau mau hidup di neraka? Kalau kau mau dengar omongan orang, kau kemungkinan besar akan di neraka. Kalau kau mendengar omongan agama, kemungkinan besar kau akan di surga.
Kita balikan Maaf Bang dia seperti Fuad. itu. Maaf Bang Fuad. Ya, Bang Fuad kan 15 tahun di Belanda. Bang Fuad tahu orang Belanda seperti apa? Susah kan Bang Fuad? tahu, tapi kita Saya berubahkan 5 tahun diri. Gini merubah Bu, itu caranya Bu. laki-laki 3 tahun. G- Ya. Gampang itu caranya Bu. Kalau Ibu mau tahu caranya, ada 2 sistem. Pertama ya, rubah diri kita dulu. Kalau kita merubah diri kita dulu, sekitar kita akan berubah.